Shalom adik-adik. Ya, jadi pada minggu ini kita akan membahas soal cerita yang tentang kemerdekaan adik-adik. Jadi kan 2 minggu yang lalu kita habis memperingati kemerdekaan Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan membahas yang tentang perjuangan juga adik-adik. Ayo, jadi untuk memulai cerita pada hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam sampai pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Kakak Adrian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, yuk kita mulai ceritanya. Oke adik-adik, pada hari ini Koko akan menyampaikan cerita tentang apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Jadi kan bulan ini kita habis merayakan kemerdekaan yang juga memperingati tentang perjuangan para pahlawan kita. Nah, ternyata di Alkitab itu juga ada cerita tentang perjuangan adik-adik. Salah satunya adalah cerita tentang perjuangan Yosua untuk masuk ke ke kota yang dijanjikan Tuhan melalui tembok Yeriko adik-adik. Nah, mari kita mulai ceritanya pada hari ini. Nah, pada waktu itu adik-adik sudah selesai lepas dari Mesir. Musa itu sudah hampir sampai di tempat yang akan dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel adik-adik. Nah, si Musa ini menyuruh ada 12 orang pengintai adik-adik di sini. Nah, nama-namanya ada Syamua bin Zakur dari suku Ruben, ada Safat bin Hori dari suku Simeon, ada Kaleb bin Yefune dari suku Yehuda, ada Yigal bin Yusuf dari suku Isakar, ada Hosea bin Nun dari suku Efraim, ada Palti bin Rafu dari suku Benyamin, ada Gadiel bin Sodi dari suku Zebulon, ada Gadi bin Susi dari suku Manasye, ada Amiel bin Gemali dari suku Dan, ada Setur bin Mikhael dari Asher, Nahbi bin Wofsi dari suku Naftali, dan Guel bin Mahi dari suku Gad adik-adik. Nah, dari ke-12 pengintai ini adik-adik hanya 2, yaitu si Yosua dan Kaleb yang setuju kalau kota itu tuh bisa diserang. Jadi hanya membawa pesan positifnya saja. Oh iya, negeri itu kaya, negeri itu tuh subur, jadi kita harus masuk ke sana. Tapi sisa pengintai-pengintai yang lain ngomong, wah orangnya besar-besar, wah kita apa bisa masuk ke sana, orangnya kuat-kuat, besar-besar, tinggi-tinggi. Aduh, kita kayak nggak bisa deh masuk ke situ. Karena itu adik-adik, Tuhan menghukum bangsa Israel sampai 40 tahun lamanya karena mereka tidak percaya sama kuasa Tuhan adik-adik. Jadi hanya keturunan dari Yosua dan Kaleb saja yang boleh masuk ke
kota yang dijanjikan Tuhan itu. Sehingga waktunya pun sudah tiba. Bangsa Israel ini sudah hampir habis manusianya, tinggal keturunannya si Yosua dan Kaleb. Mereka akhirnya mulai untuk tata-tata barang, untuk menyiapkan barang mereka untuk akhirnya masuk ke kota yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, berangkatlah mereka, adik-adik. Tapi sebelum mereka masuk, Yosua itu mengutus 2 orang pengintai, adik-adik, untuk kembali mengintai kota itu. Di situ terlihatlah, ketahuanlah para pengintai ini, adik-adik, sehingga mereka itu dicari-cari, adik-adik, sama orang-orang di kota itu. Tapi diselamatkanlah sama yang baju merah ini, adik-adik, namanya Rahab, adik-adik. Nah, dibantulah oleh seorang Rahab ini untuk keluar, kedua pengintai ini keluar dari kota yang dijanjikan Tuhan itu, adik-adik. Karena rumahnya Rahab ini tinggi dan ada di dekat tembok, jadi bisa dengan mudah keluar dari kota tersebut, adik-adik. Rahab ini ketakutan karena tahu Israel akan menyerang ke negeri mereka. Jadi Rahab ini membuat janji, adik-adik, dengan kedua pengintai ini, adik-adik. Nanti kalau Israel nyerang, aku jangan dibunuh ya sama keluargaku. Lalu si 2 pengintai ini jawab, oke, tapi berikanlah kain merah kirmisi di pintu dan jendelamu. Nanti kita tandain supaya rumah itu tidak akan diserang oleh bangsa Israel. Oke? Nah, sekarang kita keluar ya. Jadi kedua orang ini akhirnya keluar, adik-adik, kedua pengintai ini. Setelah diintai dan memang sudah, akhirnya Yosua memutuskan untuk segera berangkat, adik-adik. Para imam-imam ketua mulai berjalan membawa tabut suci perjanjian untuk melintasi sungai Yordan, dan bangsa Israel pun mengikuti pergerakan mereka, adik-adik. Nah, sungai Yordan ini sampai, karena saking sucinya si tabut perjanjian ini, adik-adik, begitu imam-imam menginjakkan ke sungai Yordan, nah sungainya itu terbelah, jadi hanya yang kering saja yang dilewati. Setelah mereka sampai di dekat tembok Yeriko ini, adik-adik, nah si Yosua ini sudah dipesani oleh Tuhan, adik-adik, untuk mengitari tembok Yeriko ini selama 7 hari, adik-adik. Untuk 6 hari pertama, 1 hari itu cuma sekali, adik-adik, 1 kali putaran dengan bersorak-sorai. Nah, dengan membawa tabut perjanjian, terus nyanyi-nyanyi, terus orang-orang juga bersorak-sorai. Nah, gitu. Lalu pada hari ke-7 dimintalah sama Tuhan untuk mengitari tembok ini 7 kali, adik-adik. Lalu bersorak-sorai bersama-sama untuk akhirnya meruntuhkan tembok Yeriko ini, adik-adik. Nah, akhirnya setelah pada hari ke-7 sudah bersorak-sorai beramai-ramai, akhirnya tembok Yeriko ini runtuh, adik-adik. Terus ya runtuh. Akhirnya bangsa Israel sudah menyerang kota itu, tapi keluarganya Rahab sudah diselamatkan, adik-adik, jadi tidak dihabisi. Nah, jadi cerita pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian mengerti bahwa bangsa Israel juga memiliki perjuangan yang sama seperti negara kita untuk menyerang kota yang sudah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, sudah selesai. Terima kasih. Ya, jadi sudah selesai mendengarkan ceritanya. Bagaimana? Bagus kan, adik-adik? Nah, semoga kalian mengerti. Nah, jadi dari cerita yang tadi sudah disampaikan, kalian bisa belajar beberapa hal, adik-adik. Yang pertama itu, kalian itu tidak boleh meragukan kuasa Tuhan, adik-adik. Jadi harus percaya dan memandang dari sisi positifnya, adik-adik. Nah, oke, sudah selesai. Sekarang ayo kita selesaikan ibadah kita pada hari ini. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa lagi, adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Berkatilah kami,
agar kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik di kehidupan kami masing-masing. Dan sekarang Tuhan, bila kami akan beraktivitas, berkatilah kami agar kami dapat melakukan semua aktivitas kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Jadi adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan untuk mengikuti ibadah online lagi. Oke? Jadi sampai jumpa minggu depan. Bye.